kita bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Hajah Fatimah? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Itu memang harapan kita, mudah-mudahan kita tetap dalam kondisi sehat walafiat, Sehat sehingga walafiat. alhamdulillah, sehingga tugas-tugas yang dibebankan kepada kita dapat kita emban dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Pada siang hari ini, sesuai dengan schedule yang saya kirim ke Ibu Hajah Fatimah, kita akan melaksanakan pendampingan individu atau coaching individu kepala sekolah untuk bulan November ini terkait dengan program sekolah penggerak yang sudah bergulir di sekolah sekarang. Sebelumnya saya sampaikan bahwa untuk coaching pada siang hari ini, sebagaimana lazimnya, saya sampaikan tata tertib yang harus kita patuhi bersama. Yang pertama, saya minta Ibu Aji untuk proaktif di dalam memberikan informasi atau menyampaikan hal-hal yang memang dianggap penting untuk disampaikan. Terkait dengan mungkin pertanyaan-pertanyaan kaitannya dengan program kita yang sebentar berjalan ini, yakni Sekolah Penggerak. Kemudian yang kedua, kita saling menghargai antara saya selaku coach dan Ibu Aji selaku coachee. Kemudian yang ketiga, saya mohon maaf apabila Ibu Aji memberikan informasi, saya tidak melihat wajahnya, bukan berarti saya tidak memperhatikan, tetapi itu sambil mendengar saya juga mencatat apa-apa yang disampaikan oleh Ibu Aji, poin-poin maksud saya yang disampaikan oleh Ibu Aji. Kemudian yang keempat, kegiatan kita ini akan direkam selama 90 menit ke depan. Oke, barangkali Bu Aji, sebagaimana schedule yang telah saya kirim untuk tema pembicaraan kita di kesempatan ini, di situ di schedule tertera di bagian tema di terakhir atau topik pembicaraan, di situ tertulis bahwa membahas sekitar 20-30 menit yang terkait dengan pembelajaran paradigma baru. Jadi sesi kita selama 90 menit ini kita bagi dua. Ada waktu sekitar kurang lebih 30 menit kita manfaatkan untuk membahas tentang pembelajaran paradigma baru. Kemudian yang kedua, kita akan melihat bagaimana hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan baik di Lokakarya yang sudah berjalan kemarin, program-programnya bagaimana, kemudian bagaimana dengan capaiannya itu, kemudian mungkin juga adalah kendala-kendala, dan apa yang diinginkan oleh Ibu Hajah Fatimah selaku Kepala Sekolah terhadap kegiatan-kegiatan kita di masa yang akan datang. Tentunya ini sangat terkait dengan Lokakarya pertama yang telah kita ikuti, dan juga akan kita melihat bagaimana dengan kegiatan kita nanti pada Lokakarya mendatang. Baik Ibu Aji, untuk sesi pertama ini kaitannya dengan pembelajaran paradigma baru, mungkin dari Ibu Aji ada hal-hal yang dianggap sangat krusial, yang dianggap sangat penting untuk kita bahas pada kesempatan ini. Untuk itu kepada Ibu Aji, dengan hormat saya persilakan. Yang kami anggap sangat penting Pak, itu pembelajaran yang berpusat pada murid Pak. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pada peserta didik atau murid. Oke. Di bagian pembelajaran pada peserta didik ini, apa yang menjadi fokus daripada Ibu Aji untuk kita bahas di kesempatan ini? Seputar apanya tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini? Bahwa dalam melaksanakan pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Teman-teman dalam memberikan pelajaran di kelas
harus menyesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Begitu Pak, izin. Jadi yang mau dicapai oleh Ibu Aji adalah bagaimana guru mengajar di kelas ya. Iya, Bagaimana guru mengajar di kelas bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa. iya, Ya, ini barangkali yang menjadi tujuan kita, tujuan pembicaraan kita di awal pertemuan ini, dan tentunya kita berpikir pola pikir kita seputar bagaimana guru-guru kita dalam kelas itu bisa mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Adakah kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Ibu Aji? Bagaimana gurunya itu bisa betul-betul mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa? Mungkin sudah ada beberapa upaya yang telah dilakukan sehingga guru itu bisa mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi iya. selama ini, ya silakan mungkin bisa dijelaskan. Pada saat bulan lalu Pak, setelah selesai coaching, kami bentuk komunitas belajar di sekolah, dan pada saat komunitas belajar itu alhamdulillah sudah jalan. Kami ada pertemuan untuk membahas masalah-masalah yang terjadi, yang dialami oleh teman-teman yang menjadi keresahan-keresahannya. Dan pada saat selesai lokakarya kemarin, saya sangat terinspirasi dengan video yang diputarkan Bapak itu tentang sekolah hewan. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman melalui kegiatan kecil-kecil itu, kegiatan komunitas belajar kumpul-kumpul Pak, bahwa pembelajaran itu harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan, harus disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, di mana siswa itu dipandang unik dan masing-masing siswa punya kelebihan dan ada juga kekurangannya, dan tidak bisa dipaksakan bahwa si A bisa begini, si B juga harus ikut. Jadi teman-teman sudah memahami tentang bahwa setiap siswa itu dipandang unik, punya kemampuan dan bakat masing-masing, dan dalam memberikan pelajaran di kelas tidak boleh perlakuan kita sama terhadap seluruh siswa. Tentu disesuaikan dengan minatnya. Jadi dalam komunitas belajar itu kami ada pertemuan setiap Sabtu Pak, membahas itu masalah-masalah. Jadi yang teman-teman sudah melakukan, kalau yang maksudnya belum walaupun belum terlaksana sepenuhnya, tapi sudah ada yang terlaksana Pak, sebagian. Terima kasih Ibu Haji Fatimah atas informasinya. Jadi Ibu Haji tadi berkeinginan agar proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru-guru di kelas itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ini terinspirasi dari video yang saya perlihatkan pada saat lokakarya pertama. Itu memang esensi yang ada di sekolah penggerak. Bagaimana guru-guru kita selama ini bisa mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan tadi sudah ada upaya yang dilakukan oleh Ibu Aji, termasuk memberdayakan komunitas belajar yang ada di sekolah. Sudah melaksanakan pertemuan 1 kali seminggu ya? Iya, Sabtu Pak. Ya, hari Sabtu. Jadi ada komunitas setiap Sabtu itu bertemu tentunya untuk membahas yang terkait dengan pembelajaran ya. Iya. Masalah-masalah yang dihadapi Pak. Ya, masalah-masalah yang dihadapi. Oke. Jadi ini sudah ada langkah yang dilakukan oleh Ibu Aji selaku kepala sekolah, yakni pertemuan setiap akhir pekan atau pada hari Sabtu untuk membahas permasalahan-permasalahan PBM
khususnya bagaimana guru bisa mengajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar daripada peserta didik. Kira-kira di dalam pertemuan itu, ini kan sudah satu langkah yang cukup maju yang dilakukan setiap pekan itu. Kira-kira dalam pertemuan itu bagaimana bentuk daripada pertemuannya? Apakah bentuk ada semacam guru yang memberikan pemahaman ke guru yang lain, ataukah Ibu Aji sendiri yang langsung memandu kegiatan itu, memberi pemahaman kepada guru-gurunya? Yang saya laksanakan Pak, sebelumnya saya masuk di kelas menanyakan masalah dari tiap kelas Pak. Saya masuk di kelas menanyakan masalah-masalah yang dihadapi teman-teman di kelas. Kemudian dalam pertemuan itu Pak, yang dilaksanakan hari Sabtu, masalah-masalah itu kami sampaikan dan kami minta solusi-solusi dari teman. Sebelum saya menjawab, saya minta mungkin ada trik-trik dari teman-teman yang lain bisa berbagi. Setelah itu kami juga kasih solusinya memang Pak. Kemudian ada di samping masalah-masalah tadi, saya juga sampaikan bahwa mungkin ada praktik baik yang selama ini dilakukan di kelas bisa diceritakan supaya yang lain bisa dengar. Hanya sering sebatas itu Pak. Ya, jadi ini sudah langkahnya sudah bagus juga ini. Jadi Ibu Aji langsung masuk ke dalam kelas, Iya. menginventarisir masalah yang dihadapi oleh guru, bagaimana mereka itu mengajar berpusat atau sesuai dengan peserta didik, kebutuhan peserta didik. Apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi bagi rekan guru setelah diadakan pertemuan seperti ini? Adakah perubahan yang Ibu lihat di situ? Alhamdulillah, teman-teman yang saya syukuri sekali Pak, karena semangatnya teman-teman begitu luar biasa, yang mungkin dari dulu tidak begitu Pak, kayak bila saya sudah tua nih, sudah mau pensiun, tapi alhamdulillah kemarin saya lihat semangatnya menggebu-gebu Pak. Jadi maksudnya mau semua berbuat. Ya. Itu sudah sebuah apresiasi yang luar biasa dari teman-teman guru, tetap bersemangat. Iya. Tetapi di dalam pertemuan yang digagas setiap Sabtu itu, apakah hanya sekadar berdiskusi seperti itu, ataukah mungkin ada trik lain yang disampaikan bahwa untuk membuat pembelajaran itu berpusat pada murid seperti ini yang dilakukan oleh guru? Ya, saya sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa, kita harus dulu lihat dari kesiapan belajar, kemudian dari minat dan profil siswa. Jadi di sini di profil siswa, tentu kita lihat dari gaya belajarnya juga. Saya sampaikan bahwa yang gaya belajarnya verbal, mungkin kalau dikasih semacam gambar, barangkali dia sudah senang. Tapi kalau yang gaya belajar auditory, mungkin dia butuh yang didengar Pak. Mungkin kalau yang kinestetik, barangkali yang cocoknya itu semacam di samping diputarkan video, ada kayak demonstrasi, anak siswa disuruh memperagakan tentang apa yang dipelajari di situ Pak. Jadi hanya pemahaman begitu yang saya sampaikan Pak, karena saya terus terang juga belum begitu Pak. Ya. Oke, jadi sebenarnya penjelasannya ini sudah benar bahwa model-model pembelajaran seperti itu. Kita sesuaikan dengan bagaimana perkembangan, bagaimana minat, bagaimana kebutuhan daripada peserta didik.
Tadi Ibu Aji sudah mengatakan ada cara proses pembelajaran dengan mengacu kepada auditori, kemudian visual, kemudian kinestetik. Ya, itu memang seperti itu. Tapi pernahkah Ibu Aji atau sudahkah Ibu Aji memberikan pemahaman kepada teman-teman guru bahwa untuk masuk ke wilayah itu perlu ada rancangan pembelajaran? Apakah sudah pernah disampaikan seperti itu? Sudah pernah Pak, tapi yang itu belum, kami masih kesulitan juga. Kami sendiri belum paham betul untuk membuat RPP yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa begitu. Saya juga belum begitu paham Pak, masih butuh juga. Iya. Di situ intinya. Arah pembicaraan kita saya sebenarnya arahkan ke situ. Iya. Tadi itu sudah tepat, Ibu Aji masuk di kelas menginventarisasi permasalahan-permasalahan guru. Tapi itu idealnya mungkin harus diawali dengan bagaimana guru merencanakan pembelajaran itu. Iya, gitu. Yang itu saya belum begitu paham Pak. Saya juga butuh pendampingan di situ. Jadi itu maksud pertanyaan saya tadi. Pada saat kegiatan komunitas praktisi atau komunitas belajar yang sudah berjalan di sekolah setiap hari Sabtu, bagaimana bentuk pendampingan yang diberikan oleh kepala sekolah kepada teman-teman guru. Ya, saya melihatnya dan tadi Ibu Aji sudah mengatakan bahwa itu arahnya harus dimulai dari bagaimana merancang pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Itu awalnya dulu, ya awalnya. Terus di komunitas belajar yang sudah berjalan setiap hari Sabtu itu, apakah memang Ibu Aji sudah melakukan kegiatan bahwa di sekolah penggerak ini ada namanya pembelajaran berdiferensiasi? Enggak Pak, tidak. Oh iya. Berarti ini dulu yang perlu barangkali Bu Aji lakukan. Bagaimana guru memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya tadi sudah dilakukan, Ibu Aji sudah lakukan, tapi di timnya itu perlu ada pemahaman. Kira-kira menurut Ibu Aji apa yang harus dilakukan agar guru memahami tentang itu? Mungkin pelatihan Pak. Saya sudah membuat program untuk pelatihan teman-teman Pak. Ada beberapa pelatihan yang kami programkan Pak. Yang pertama itu tentang Google Drive, Google Doc, Google Slide yang bisa membantu dalam pembelajaran. Kemudian ini pembelajaran berdiferensiasi. Memang saya sudah program Pak itu untuk mengadakan pelatihan. Karena terus terang untuk pembelajaran berdiferensiasi saya hanya buka-buka di Google Pak. Saya hanya belajar secara mandiri. Ini Ibu Aji mengatakan akan merencanakan atau memprogramkan untuk melakukan pelatihan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Ini kan ceritanya pembelajaran sudah berlangsung. Ya. Pembelajaran sudah berlangsung dan sekolah Ibu Aji itu sudah diintervensi sekolah penggerak, otomatis ini sudah mengikat kita, khususnya teman guru kelas 1 dan 4 agar segera melakukan pembelajaran di sekolah penggerak yang kita kenal dengan sekolah pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana menyikapi kira-kira Ibu Aji bisa menyikapi ini? Karena pelatihannya baru direncanakan, belum dilaksanakan. Kira-kira bagaimana menyikapinya itu? Insya Allah dalam waktu dekat ini Pak, sebenarnya saya rencana ini Jumat Sabtu, tapi karena ada kegiatan jadi tidak terlaksana, mungkin hari Selasa Pak. Mungkin hari Selasa lusa. Saya sudah bicara sama yang hari Selasa mungkin rencananya Pak. Tapi yang saya programkan pertama dulu itu Google Doc Pak, Google Drive, Google Slide. Nanti setelah itu baru pindah ke pembelajaran berdiferensiasi. Selesai itu, tapi mungkin dalam minggu depan juga Pak. Hanya waktunya ini karena selalu ada kegiatan, jadi itu Pak. Saya bukan sedih sapa betul ke 76 kadang. Kami cuma rancang-rancang hari Selasa yang akan datang.
Jadi sudah ada programnya dan yang akan dilakukan pertama adalah bagaimana guru memahami itu Google Drive. Iya, iya. Kalau Ibu Aji melihat ini bagaimana andilnya itu Google Drive terhadap pemahaman guru untuk pembelajaran yang berpusat ke murid? Kalau yang saja ini Pak, kan yang macam-macam Google itu Pak, ada Google Drive, Google Slide. Saya lihat itu Google Slide Pak, kan maksudnya sepaket itu Pak. Kalau diadakan pelatihan Google Drive, ikut nih semua Google Slide. Jadi saya melihat ini Google Slide bagus sekali, membantu teman-teman untuk membuat, kalau misalnya ada materinya, jadi bisa anak-anak lebih paham kalau dia mengajar menggunakan PowerPoint. Kemudian untuk itu Google Doc, waktu saya lihat dulu maksudnya bisa juga kita sambil tidak mengetik Maki, diucapkan saja sudah terketik Pak. Jadi menurut saya ini sangat membantu teman-teman, sehingga sebenarnya sudah lama saya melaksanakan itu, tapi selalu terkendala di waktu. Jadi sampai sekarang belum terlaksana Pak. Jadi ceritanya ini Ibu Aji terkendala persoalan waktu dan sudah ada rencana untuk melakukan pelatihan guru agar mereka itu memahami pembelajaran yang berpusat kepada murid. Di perancangan pembelajaran itu kan bagian dari ragam kegiatan yang bisa dilakukan oleh guru dengan murid, termasuk bagaimana guru memahami Google Drive-nya. Kira-kira untuk memberikan pemahaman kepada guru agar mereka memahami namanya pembelajaran yang berpusat kepada murid, apa yang seharusnya diprogramkan Ibu aja di situ? Apakah memang lebih penting ini Google Drive, ataukah ada pelatihan lain yang sifatnya memberi dulu pemahaman kepada guru bahwa pembelajaran yang berpusat kepada murid seperti ini? Ya, mungkin dari Ibu Aji bisa dijelaskan ini. Kalau menurut saya Pak, kalau mau dibandingkan yang mana lebih penting itu pembelajaran yang berpusat pada pembelajaran berdiferensiasi tadi. Yang maksudnya itu yang lebih dibutuhkan dulu teman-teman sekarang, karena dia mau melaksanakannya di kelas, cuma karena terlanjur ini maksudnya sudah saya rencanakan sudah lama itu sebelum saya program ini yang pembelajaran berdiferensiasi itu dulu yang paling pertama saya Pak bilang saya mau adakan pelatihan IT dulu. Nanti di belakang ini setelah saya juga ternyata ini kita harus pembelajaran harus berpusat pada siswa, baru maksudnya harus ada pelatihan yang dilaksanakan untuk membimbing teman-teman agar bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini Pak. Oke. Ya, iya, jadi sudah saya rasa sudah bagus ini programnya. Sebenarnya tadi Bu Aji mengatakan ini duluan yang diprogram duluan adalah tentang memberi pemahaman kepada guru bagaimana itu Google Drive, Google Slide, dan beberapa jenis Google yang lain untuk membantu guru membuat ragam kegiatan mungkin ragam proses di dalam belajar mengajar maksud saya. Bisakah kira-kira ini bareng dilakukan secara, katakanlah kita programkan, kalau umpamanya Bu Aji mau melakukan pelatihan, mungkin pelatihannya tadi adalah pembelajaran berdiferensiasi, tapi mungkin turunan daripada kegiatan di pembelajaran berdiferensiasi itu ada juga nanti di situ di dalamnya yang membahas tentang Google itu. Iya. Kira-kira Ibu Aji melihatnya ini oke lah, jangan mungkin ya tidak mau kedua-duanya mungkin bisa jalan ya, tapi bagaimana Ibu Aji melihat itu? Katakanlah diversifikasi dulu atau bagaimana?
Ya, begini Pak, maksud saya itu dalam waktu dekat semua ini saya mau laksanakan. Mungkin hari ini misalnya Google Drive, besoknya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya pakai Miro Pak, tapi karena dari dulu sebenarnya yang pertama saya niatkan itu pelatihan IT dulu Pak. Jadi maksudnya Pak Guru Tony sih lo komputer maceni Google dari dulu saya rencanakan pelatihan IT dulu. Makanya yang saya mau, maksudnya kalau saya laksanakan IT-nya dulu di depan, baru pembelajaran berdiferensiasi di misalnya besoknya kan, tapi tetap satu paket. Insya Allah saya akan mengusahakan, saya akan laksanakan minggu ini Pak. Karena kemarin itu saya bilang mudah-mudahan bisa terlaksana saat di bulan November. Jadi insya Allah kalau bisa nanti ada waktu hari Selasa, karena saya juga belum belum sampaikan sama Pak pengawas ini, belum sama Pak koordinator. Jadi kalau saya datang minta petunjuk, nah bisa hari Selasa Pak. Mungkin saya usahakan terlaksana bulan ini. Karena maksudnya banyak-banyak pelatihan saya mau laksanakan Pak, bukan hanya itu. Oke Bu Haji, jadi Ya, kembali ke inti dari pembicaraan kita ini. Tadi kan di awal-awal Ibu Haji mau melihat guru-gurunya ya, mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan Ibu Haji sudah berkeyakinan bahwa atau berpendapat bahwa untuk membuat guru mengajar sesuai kebutuhan murid, maka harus dulu guru diberi pemahaman tentang bagaimana itu pembelajaran berdiferensiasi. Intinya kan di situ. iya, Ya. iya, Bagaimana guru diberi pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. betul, betul. Dan jalan keluar yang telah ditawarkan oleh Bu Haji, dirancang oleh Bu Haji adalah mengadakan pelatihan guru Nah, tentang iya, pembelajaran berdiferensiasi itu. iya, iya. Sisa barangkali karena tadi lebih duluan diniatkan, mungkin sebelum sekolah penggerak dulu Iya, sudah. betul Pak, betul. Gitu. Karena saya pikir yang paling pertama dulu harus ditahu teman-teman, IT dulu Pak, karena kami di sini kadang di sekolah baru 1-2 orang yang mahir di IT, yang kami yang lain-lain masih terbatas. Jadi maksud saya itu harus dulu mengerti betul di sini, baru baru pindah di pelatihan lain Pak, begitu. Oh, Tapi iya. maksudnya jaraknya dalam waktu dekat ini semua Pak. Ya. Saya barangkali bukan dalam posisi memberi saran, tapi Iya, andai kata mohon petunjuk. andaikan diminta seperti itu di luar daripada coaching, maka saya akan mengatakan baiknya pembelajaran berdiferensiasi mungkin dulu dilakukan. Oh, Karena siap Pak, siap, siap. ya, karena itu kan bisa mungkin terlaksana 1, 2 hari, 3 hari sesudah lanjut lagi ke guru-gurunya itu. Itu satu Oh, paket sebenarnya ya, bisa iya, dilakukan secara satu paket. iya, Pembelajaran berdiferensiasi mungkin di situ nanti diberikan diberikan pemahaman kepada guru-guru bagaimana merancang pembelajaran berdiferensiasi. Muncullah dia harus mempelajari dulu itu asesmen diagnostik, karena tidak boleh langsung lahir tujuan pembelajaran yang dituangkan ke dalam modul ajar tanpa harus melalui dengan asesmen itu. Ya, makanya sebelum-sebelumnya itu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa inilah mungkin yang membedakan antara pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, sehingga di sekolah penggerak itu kita kenal dengan nama pembelajaran paradigma baru. iya, iya, Apanya yang baru ya ini antara lain kalau dulu itu guru dulu pada saat libur dia merampungkan semua perangkat-perangkat pembelajarannya, masuk hari pertama dibawa semula bundelan perangkat-perangkat pembelajaran yang sudah dibuat selama liburan itu diperhadapkan kepada ibu kepala sekolah. Ibu kepala sekolah menandatangani, setelah itu maka tugas guru untuk merancang pembelajaran sudah selesai selama 1 semester itu. Sisa guru mengajar. Itu yang dulu yang terjadi. iya. Ya, kalau yang berubah sekarang kan tidak seperti itu. Guru lebih awal harus melaksanakan yang namanya asesmen dulu. Asesmen apa? Asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik kan terbagi, ada asesmen diagnostik kognitif, ada non kognitif. Dan yang harus pertama itu dilakukan bagaimana dengan non kognitifnya itu. Iya, non kognitif itu terkait dengan bagaimana latar belakang siswa, bagaimana latar belakang keluarganya, kemudian bagaimana model belajarnya di rumah,
dan seterusnya, itu terkait dengan non kognitif. Inilah yang lebih awal harus diketahui oleh guru. Setelah dia mengetahui, baru dia merancang pembelajaran. Seperti itu. Jadi kalau tadi 2 program yang akan dilakukan, pelatihan Google dan seterusnya itu, mungkin Ibu Aji bisa melaksanakannya secara sepaket itu. Apakah dibungkus dengan pelatihan tadi merancang pembelajaran berdiferensiasi, plus ini andaikan ala peraganya nanti ini yang Google. Ya, begitu maksud saya. Jadi mungkin saran ini bisa satu paket. Sebenarnya ini yang saya katakan seperti ini keluar dari dari coaching sebenarnya. Ya, seharusnya tadi begitu arahan saya sebenarnya. Bagaimana ini Ibu Aji merancang ini, karena tujuan pertama yang ingin dicapai tadi adalah bagaimana guru-gurunya itu bisa mengajar sesuai dengan kebutuhan murid. Dan untuk mengajar sesuai dengan kebutuhan murid, maka guru harus dulu memahami bagaimana rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Untuk sesuai dengan kebutuhan murid, mereka harus diberi pemahaman bahwa seperti ini. Rancang dulu pembelajaran dari awal. Atau barangkali ada informasi dari Ibu Aji. Saya persilakan. Itu Pak, saya setuju sekali Pak itu. Memang harus ini dulu bagaimana merancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena saya betul-betul, saya juga belum begitu paham Pak, belum. Masih butuh pendampingan juga. Jadi itu saya rencanakan adakan pelatihan supaya teman-teman bisa memahami lebih jauh. Terima kasih Bu Aji. Kira-kira di dalam melaksanakan kegiatan ini bagaimana rancangan yang disiapkan oleh Bu Aji? Tadi kan sudah mau memadukan ini. Mungkin dia mengambil waktu 3 hari, 4 hari kah? Mungkin pertama adalah bagaimana merancang. Kalau yang kami rencanakan dulu Pak, pelatihan mungkin 1 hari full itu ada pembelajaran mandiri setelahnya Pak. Kayak teman-teman supaya betul-betul tahu dikasih tugas, diberikan tugas yang dia kerjakan secara mandiri supaya kita betul-betul apa yang dipelajari betul-betul dipahami. Begitu Pak rancangan saya dulu. Nah, kalau misalnya pelatihannya 1 hari, setelah itu ada tugas mandiri yang dikerjakan. Mohon petunjuk Pak. Jadi ini model workshop sebenarnya, dia langsung kerja ya, kerja. Jadi memang seperti itu, harus dalam bentuk action, dia harus mengerjakan. Iya, supaya bukan hanya teori yang diberikan. Ya, betul. Ya, jadi dia harus mengerjakan. Ya, silakan barangkali dilanjutkan rancangannya. Tadi kan mungkin 1 hari dulu berupa pemahaman, kemudian ada tugas, silakan kerja. Mungkin di hari kedua pelatihannya, tapi hari keduanya itu diantaranya mungkin beberapa hari ya, baru masuk lagi ke hari kedua untuk dilihat bagaimana progresnya itu yang sudah dibuat. Iya, betul Pak, gitu. Betul. Iya. Kira-kira Ibu Aji merancang ini, apa yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan ini? Yang pertama dulu tentu dukungan Pak dari Bapak pengawas, Bapak koordinator. Kemudian kami butuh juga dari Bapak tenaga ahli mungkin sebagai narasumber kalau berkenan Pak. Mohon petunjuk Pak. Ini untuk pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira ada apakah di internal SDUKE ini ada teman yang bisa memberi pemahaman kepada guru yang lain? Kalau artinya kan bisa kita galakkan yang namanya IHT, in-house training, kita sendiri dalam sekolah itu yang melakukan pelatihan dari teman-teman, ada teman yang bisa mengimbaskan atau bagaimana? Belum Pak, belum. Kalau yang guru penggerak Pak, saya yakin bisa kayak Pak Muhajir. Seperti itu. Ya.
Ya. Tapi kalau misalnya apa Bapak yang bersedia, saya lebih Jadi ini rencananya tadi bukan mungkin IHT ya, bukan IHT. Kalau karena ya, IHT itu ya bukan. biasanya sendiri ya. Kalau IHT dalam lingkup sekolah sendiri, saya Khusus rasa belum belum Pak, belum ada yang bisa jadi ya. narasumber. Iya. Jadi rencananya adalah melaksanakan bentuk workshop. Iya. Dan mungkin masih ada dukungan-dukungan lain yang bisa disampaikan oleh Ibu Aji. Kalau dari segi dana ada kami memang programkan di apa Pak, bos kinerja Pak. Jadi saya catat di sini untuk rencana tindakan yang Ibu Aji akan ambil adalah melakukan workshop pembelajaran berdefinisiasi. Iya. Ini dirancang selama berapa hari ini? Kalau yang saya bicarakan dulu mungkin 3 hari Pak, supaya teman-teman bisa dapat sertifikat juga, cukup 32 jam. Seperti yang tadi hari pertama mungkin penjelasan, kemudian ada tugas mandiri 1 hari, kemudian hari ketiga itu bisa seperti yang disampaikan tadi Bapak, lanjutan pelatihannya untuk melihat apakah yang tugas-tugas teman-teman itu betul-betul sudah sesuai dengan yang diharapkan atau bagaimana? Mohon petunjuk Pak. Saya kira yang disebutkan Ibu Kepala Sekolah itu sudah seperti itu idealnya. Jadi dirancang mungkin tadi sesuai kebutuhannya 3 hari, tapi ini ceritanya ini kan berlanjut ya. 3 Iya. hari mungkin dalam bentuk teori-teori, sekaligus ada kegiatan dilakukan di situ, praktek-prakteknya, dan dilanjutkan di hari ketiga dalam bentuk penugasan. Ya, penugasan ini kan akan dilihat sesudahnya. Mungkin Ibu Aji selaku kepala sekolah bisa melihat progresnya di situ. Bagaimana teman guru, apakah ada kendalanya atau bagaimana. Ya, itulah nanti yang dibawa lagi ke komunitas belajar di sekolah. Jadi saya sepakat dengan Ibu Aji bahwa modelnya seperti itu, kemudian tidak terhenti hanya di 3 hari itu. Iya, tidak berhenti kegiatannya di 3 hari itu, tetapi akan tetap berlanjut karena teman-teman guru di samping merancang mungkin model pembelajarannya, juga kita akan lihat di dalam kelas bagaimana mereka itu pada saat mengajar, ya, apakah ada kendala, ya, di mana kendalanya, terus bagaimana solusi terhadap kendala yang ada. Kita barangkali akan merancangnya seperti itu, dan saya kira ini sebuah langkah rencana tindakan yang cukup bagus dalam rangka mencapai tujuan yang Ibu Aji sampaikan dari awal coaching kita ini. Tujuan awalnya tadi bagaimana teman-teman guru di kelas bisa mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya. Tadi Ibu Aji sampaikan itu, dan jawabannya adalah guru dulu harus memahami bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu. Iya. Iya, karena di sekolah penggerak itu pembelajaran berdiferensiasi inilah yang harus dipahami lebih awal oleh guru. Dan untuk memahaminya tentunya bagaimana mereka merancang dulu lebih awal pembelajaran berdiferensiasi itu, terus merasakannya dalam proses belajar mengajar di kelas. Kan rancangannya kan ada namanya diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Tapi bagaimana bentuk rencana pembelajarannya itulah yang akan mungkin disampaikan kepada guru-guru. Oke, barangkali Bu Aji, tak terasa waktu kita sudah berjalan kurang lebih kita start tadi jam 13.40, jadi sudah hampir 30 menit kita mengupas tentang pembelajaran paradigma baru ini. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan oleh Ibu Aji terkait dengan pembelajaran yang berpusat ke murid ini. Ini masih ada, saya persilakan.
Untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa tadi, yang sementara baru dilakukan teman-teman Pak, itu tadi bahwa anak-anak sudah guru hanya bertindak sebagai fasilitator, jadi anak-anak sudah mengalami sendiri, sudah menggunakan metode dan media yang bervariasi, kemudian biasa dilaksanakan juga di materi-materi yang ada hubungannya dengan di luar kelas, sudah biasa dibawa keluar. Jadi untuk sementara hanya itu yang dilakukan teman-teman untuk tadi perancangan pembelajaran yang berpusat pada siswa belum Pak masuk di RPP, hanya itu tadi yang dilakukan itu pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang misalnya dalam memberikan pelajaran itu baru metode dan media yang digunakan itu yang bervariasi, kemudian bisa kalau praktek demonstrasi apa, hanya itu Pak, baru sampai di situ. Ya. Jadi terima kasih banyak informasinya. Ini pijakan berpikir kita harus memang berangkat seperti itu. Kita menyampaikan apa adanya. Ya, kita menyampaikan apa adanya, bagaimana kondisi guru kita, bagaimana pemahaman mereka itu. Inilah nanti yang menjadi landasan kita untuk melakukan membuat program dalam rangka memberi pemahaman kepada guru-guru kita tentang pembelajaran yang berpusat pada murid itu. Saya khawatir kalau kita selalu mengatakan pembelajaran yang berpusat pada murid, tapi bagaimana bentuknya? Ya, kan seperti itu. Bagaimana bentuknya? Kita tadi sudah sepakat, Ibu Kepala Sekolah mengatakan ya harus ada pemahaman dulu, memberi pemahaman kepada guru, memberi pemahaman dalam bentuk apa, maka itu harus dilakukan dalam bentuk workshop untuk teman-teman guru di SD 3 Duke, agar mereka memahami bahwa untuk melahirkan pembelajaran yang berpusat pada murid harus diawali dengan perencanaannya dulu, ya. Harus diawali dengan perencanaan pembelajaran. Mungkin di sini kita menggunakan modul ajar yang berpusat, yang berdiferensiasi, ya, modul ajar yang berdiferensiasi. Itu barangkali sebagai kesimpulan kita yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Aji, kaitannya dengan harapan Ibu Aji, tujuan yang ingin dicapai daripada coaching pertama kita ini tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Barangkali seperti itu, kita sudah memanfaatkan waktu kurang lebih 30 menit ya, kurang lebih 30 menit. Saya melihat jam sudah menunjukkan jam 14.24 menit. Tadi kita memulai kegiatan ini pada pukul 13.40. Saya pindah ke sesi berikutnya. Untuk sesi berikutnya sampai berakhir nanti pertemuan kita ini, kita akan memanfaatkan sisi kedua ini untuk melihat bagaimana Ibu Aji melihat lokakarya sebelumnya yang telah kita lakukan. Mungkin ada informasi atau masukan dari Ibu Aji terkait dengan lokakarya yang telah kita lakukan sebelumnya. Kemarin kan kita sudah melaksanakan lokakarya 1, sebelumnya juga ada lokakarya 0. Ya. Silakan Ibu Aji memberikan informasinya. Pada lokakarya 1 ini di situ kami melaporkan bahwa kompetensi yang sudah optimal kami lakukan itu pengembangan diri dan oral lain, Pak. Mungkin bisa dijelaskan itu bagaimana sehingga melihat bahwa berkesimpulan bahwa kompetensi yang sudah dilaksanakan adalah pengembangan diri, kompetensi diri dengan kompetensi oral lain. Ini bisa dijelaskan. Di situ karena kami maksudnya pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi, Pak. Kemudian mengembangkan kompetensi warga teman-teman di sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kami juga
Ya, silakan. eh, sudah menunjukkan kematangan moral, spiritual dan emosi, Pak. Sudah maksudnya menunjukkan pribadi yang baik lah, Pak, bisa mengelola emosi begitu. Mohon petunjuk. Jadi ini kompetensi diri, Bu Haji mengatakan itu sudah 2 dari 4 di situ kan, 4 kategori kompetensi di situ, ya. Ada kompetensi diri, kemudian kompetensi pengembangan orang lain, kemudian kompetensi pembelajaran, kepemimpinan pembelajaran, kemudian manajemen sekolah, ya. Manajemen sekolah, kepemimpinan sekolah. Kalau kompetensi diri ya, saya juga melihat Ibu Haji ini untuk pengembangan kompetensi dirinya oke. Dari bagaimana dengan pendidikan, bagaimana Ibu Haji lanjut ke S2 umpama, itu kan pengembangan kompetensi diri. Yeah. Dan saya tahu persis bagaimana Ibu Haji di informasinya itu bahwa pernah mengikuti lomba kepala sekolah, kemudian sekolah sehat, kemudian terakhir lagi bisa berkompetisi sehingga SD 3 Duke ini terjaring sebagai sekolah penggerak. Ini kan kompetensi diri yang tidak terbantahkan. Artinya atas inisiatif dari Ibu Haji sehingga sekolahnya masuk sebagai sekolah penggerak itu tidak terbantahkan, dan saya acungi jempol itu, saya salut dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Haji. Jadi untuk kompetensi diri itu saya rasa tidak ada masalah, karena Ibu Haji juga sudah menyampaikan bahwa banyak kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi diri yang sudah dilakukan. Apalagi di era seperti sekarang ini, yang masih suasana pandemi, kalau guru atau kepala sekolah mau belajar itu tidak tertutup sebenarnya peluang. Banyak sekali kesempatan yang bisa kita gunakan untuk menambah wawasan, karena banyak webinar-webinar. Ya, betul, Pak, betul. Banyak pelatihan-pelatihan digital yang berlangsung. Jadi sisa kita memanfaatkan momen itu, apakah kita mau memanfaatkan momen itu untuk mengembangkan kompetensi diri kita, ataukah hanya kita sekadar menjadi penonton. Ya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Kalau dulu-dulu kan ya bisa saja. Dulu orang mau ikut pelatihan tapi tidak ditunjuk. Ya. Kalau yang sekarang itu kayaknya sudah mulai terkikis ya yang seperti itu, karena sudah banyak peluang, sudah banyak momen yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan kompetensi diri, seperti mengikuti webinar-webinar, mengikuti workshop pelatihan-pelatihan digital itu. Jadi untuk kompetensi diri oke. Kemudian untuk pengembangan orang lain, mungkin Ibu Haji bisa menyampaikan pendapatnya ini tentang pengembangan orang lain. Ya, orang lain maksudnya di sini tentu di luar dari Ibu Haji. Mungkin bisa diberikan gambar. Terima kasih, Pak. Jadi untuk pengembangan teman-teman di sekolah, saya hanya memotivasi, Pak. Memotivasi teman-teman supaya selalu mau belajar dan belajar. Pada hari Sabtu yang lalu saya sempat sampaikan bahwa kita harus, kalau dulu orang bilang menjemput bola, sekarang kita harus mencari bola. Kalau tidak ada bola, buat bola. Saya kasih motivasi kepada teman-teman bahwa sekarang kita harus memacu diri. Kalau kita tinggal diam, maka kita akan jauh ketinggalan. Saya kasih contoh, Pak, bahwa sekarang saya itu waktu saya kuliah itu saya selalu belajar, tapi sekarang saya lebih giat lagi belajar, karena saya lihat kalau saya tidak belajar lebih giat, saya akan tertinggal jauh. Saya sampaikan bahwa waktu hari Sabtu saya kembali memberikan sedikit pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya sampaikan bahwa ini saya tidak pernah ikut pelatihannya. Saya hanya belajar di Google. Google itu adalah guru yang apa yang kita cari ada semua di situ. Asalkan kita mau belajar ada di situ. Jadi silahkan Bapak dan Ibu, kalau mau ada masalah-masalah di kelas, ada mungkin yang susah dipahami anak-anak, semua ada cara cepatnya di Google. Kalau ada permasalahan pembelajaran, buka Google, ada semua di situ. Jadi
Saya hanya memotivasi teman-teman Pak bahwa janganlah berhenti untuk belajar. Yang diperlukan sekarang adalah kemauan, karena banyak orang pintar tapi tidak mau berbuat. Yang kita butuhkan sekarang adalah kemauan, motivasi dalam diri bahwa saya harus belajar. Bapak dan Ibu adalah bintang yang akan menyinari SD 32 ke ini. Saya sampaikan begitu sama teman-teman Pak. Jadi mari kita bekerja sama untuk memberikan cahaya di sekolah kita supaya bisa menjadi rujukan pada sekolah-sekolah lain. Saya cuma bisa memotivasi begitu Pak sama teman-teman bahwa jangan kita mau tertinggal. Kalau dulu orang bilang jemput bola, sekarang cari bagaimana kita mencari bola. Kalau tidak ada bola, buat bola. Kalau dulu orang bilang tidak ada rotan, akar pun jadi. Sekarang tidak ada rotan, pakai kawat. Begitu Pak. Betul. Kalau dulu orang bilang ada udang di balik batu, sekarang ada udang di atas piring. Saya sampaikan sama teman-teman. Luar biasa. Luar biasa, sangat menginspirasi. Iya. Memotivasi saja yang besar Pak. Saya sebenarnya kalau kemampuan kurang, tapi saya berprinsip asalkan saya mau belajar, insya Allah saya pasti bisa. Jadi sekarang saya belajar mandiri Pak di Google. Setiap saya ada waktu pada waktu kuliah mak guru mata rupa. Luar biasa. Nah, kalau saya tidak belajar tertinggal Kak. Diri tamu tentu keadaanku mungkin di antara kepala sekolah penggerak saya mungkin yang paling dodong. Oh tidak seperti itu. Kemauan dia besar. Luar biasa ini. Iya. Saya terinspirasi dengan beberapa komitmen dari Ibu Kepala Sekolah bahwa ini tadi kalau jangan menjemput bola, tapi cari bola. Kalau tidak ada bola, bikin bola. Kemudian apa tadi yang kedua? Kalau tidak ada rotan, akar pun jadi. Kalau tidak ada akar, ya gunakan kawat. Oke. Ini sebuah bahasa motivasi yang sangat luar biasa di dalam mengembangkan diri teman-teman kita. Ini saya salut dengan Ibu Aji bahwa memberikan motivasi kepada teman-teman guru itu untuk selalu belajar dan belajar selalu, belajar dan terus belajar itu memang harus diwujudkan oleh seorang pimpinan sekolah dalam rangka memacu kompetensi diri teman-teman kita. Karena bersyukur kita kalau memiliki guru-guru di sekolah yang punya kompetensi bagus, itu juga menjadikan tim kita di sekolah sebagai tim yang handal. Ya, betul Pak. Ya, menjadikan tim kita sebagai tim di sekolah yang handal, manakala guru-guru kita itu berkompetensi semua. Alangkah kurang bagusnya manakala guru-guru kita itu tak satu pun umpama yang bisa kita istilahnya kita andalkan. Kita mau melihat bagaimana guru-guru itu bisa diandalkan semua sehingga pemberian atau mendorong mereka untuk mengembangkan kompetisinya itu merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Ini tadi semangat yang diberikan kepada gurunya sudah sangat luar biasa. Kira-kira kalau kompetensi masih ada mungkin pengembangan kompetensi diri orang lain yang bisa dilakukan oleh Bu Aji selain memberikan semangat. Saya mendorong teman untuk kuliah Pak. Sekarang sudah sementara berjalan nih, ada teman yang kuliah di UT Pak. Karena dulu kan tidak linear. Jadi saya kasih dorongan kita kuliah supaya nanti mana tahu nanti ada masalah dengan sertifikasinya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah berlangsung. Kemudian saya arahkan teman-teman untuk selalu ikut workshop, pelatihan-pelatihan, webinar-webinar. Setiap ada yang saya lihat, saya selalu share di grup Pak. Kalau ada pelatihan-pelatihan, saya selalu sampaikan ikutilah pelatihan-pelatihan itu untuk menambah wawasan. Jadi teman-teman
banyak-banyak juga ikut pelatihan Pak, tapi yang daring-daring Pak itu. Terima kasih informasi dari Ibu Kepala Sekolah. Tadi sudah disampaikan mendorong gurunya untuk kuliah, kemudian mengerahkan gurunya untuk ikut workshop atau pelatihan-pelatihan daring. Ini sebuah langkah yang sangat bagus, langkah maju yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah dalam rangka meningkatkan kompetensi diri guru-guru di sekolah. Oke, barangkali saya rasa sudah cukup informasinya kaitannya dengan pengembangan kompetensi diri dan orang lain. Ini kan dari 4 kategori kompetensi yang ada di LK yang pernah kita bahas di LK 1 dan saya kira sudah dikerjakan oleh Ibu Aji itu. Saya ingin mendengar kategori kompetensi yang 2 itu yang belum. Mungkin dari Ibu Aji bisa menyampaikan informasi di situ. Yang belum Pak itu kepemimpinan pembelajaran Pak. Di situ kami belum melaksanakan yang memanfaatkan orang tua siswa sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah Pak. Belum saya laksanakan, tapi saya juga sudah programkan itu Pak. Yang belum adalah kepemimpinan pembelajaran. Kira-kira apakah karena hanya satu indikator yang disebutkan itu sehingga Ibu Aji belum menganggap dirinya sebagai pemimpin yang belum terlalu memperhatikan pembelajaran? Maksudnya hanya di bagian itu Pak yang belum kami laksanakan di kepemimpinan pembelajaran itu melibatkan orang tua sebagai sumber belajar di sekolah yang itu belum kami laksanakan. Jadi saya anggap itu belum sepenuhnya kalau kepemimpinan pembelajaran ada yang sudah kami laksanakan tapi belum seluruhnya Pak. Karena kami belum melibatkan orang tua siswa sebagai narasumber di sekolah, tapi saya sudah program Pak, insya Allah dalam waktu dekat saya akan laksanakan itu. Ini masalah kepemimpinan pembelajaran. Saya melihat ini, andaikan ini akan kita persentasekan, ya. Kira-kira berapa persen di situ? Berapa persen yang sudah terlaksana menurut Kecamatan Ibu Aji? Mungkin sekitar 75 lah Pak. Sudah 75% ya, itu sudah sangat luar biasa. Saya melihat ini kepemimpinan pembelajaran sebenarnya sudah jalan juga. Iya, tapi karena ada beberapa item pernyataan atau perilaku di dalamnya yang belum dilaksanakan, maka Ibu Aji berkesimpulan saya belum di situ. Sebenarnya sudah. Hanya masih ada beberapa perilaku kepemimpinan yang belum dilakukan, antara lain adalah melibatkan orang tua atau wali murid sebagai pendamping atau sumber belajar di sekolah. Ya, saya kira seperti itu tentang kepemimpinan pembelajaran ini. Sekarang Ibu Aji tadi melihat bahwa sudah 75% itu terlaksana sebenarnya. Dan ada rencana untuk segera menindaklanjuti ini. Bagaimana gambaran daripada kegiatan yang akan dilakukan Ibu Aji itu agar kepemimpinan pembelajaran yang dianggap oleh Ibu Aji masih kurang itu bisa minimal mendongkrak capaian tentang kompetensi kepemimpinan pembelajaran itu. Apa yang akan dilakukan Ibu Aji? Saya persilakan. Jadi yang akan kami lakukan, kami akan melibatkan orang tua sebagai narasumber di sekolah Pak. Sementara kami melihat kira-kira mata pelajaran apa yang bisa melibatkan orang tua ini sebagai narasumber, karena banyak di kampung juga ini yang punya profesi mungkin bisa menjadi narasumber buat anak-anak di sekolah, apakah itu dari segi profesi, dari segi pekerjaan. Cuma kami belum rinci bahwa mata pelajaran ini yang kami ambil nanti untuk melibatkan orang tua sebagai narasumber.
Mungkin masih ada informasi yang bisa disampaikan terkait melibatkan orang tua siswa sebagai pendamping dalam PBM? Izin bertanya dulu Pak, kalau melibatkan orang tua sebagai narasumber begitu, apakah harus saya panggil ke sekolah atau anak-anak saya bawa ke tempatnya? Tergantung kreasi dari kepala sekolah. Apakah anak mau dibawa ke satu tempat berkunjung melihat itu, Ya, ataukah orang tua yang ke sekolah? Saya rasa keduanya bisa dilakukan. oh Keduanya ya, bisa dilakukan. ya, Cuma di sini pemikiran kita kayaknya orang tua itu yang ke sekolah ya, mendampingi, bisa saja ya, seperti itu. Kita ya, coba barangkali dulu alternatif yang pertama ini, orang tuanya yang ke sekolah untuk ya. mendampingi kita dalam proses belajar mengajar. Walaupun sebenarnya kalau ada orang tua umpama masalah tukang kayu Iya, umpama yang tukang kayu ya banyak. bisa saja dibawa di sana bagaimana proses membuat kursi dari Ya, kayu, membuat mebel-mebel ya, mebel dari kayu. Ya bisa dibawa anak-anak sana. Tetapi ya, mungkin sebelumnya kalau itu akan dijadikan sebagai pendamping, mungkin bisa saja ada semacam mereka itu berkunjung dulu ke sekolah, ya, memberi pemahaman teori-teorinya apakah apanya di situ. ya, betul, betul. Setelah itu ada waktu yang ditetapkan, ayo kita ke tempat saya membuat kursi, membuat perabot umpama, kita melihat bagaimana prosesnya. Ya, bisa betul seperti itu. Ya. Tapi di sini saya bertanya lagi ke Ibu Kepala Sekolah, apa yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah agar orang tua ini bisa terlibat? Apa langkah pertama dulu yang akan dilakukan? Yang pertama, yang kami akan lakukan mendatangi yang bersangkutan untuk memberikan pemahaman bagaimana dia bisa membantu kami dalam memberikan informasi-informasi yang terkait dengan profesinya. Jadi langsung didatangi ya? Iya. Kira-kira mungkin masih ada perencanaan lain sebelum didatangi itu? Kira-kira diapakan itu? Membuat program, Pak. Ya, terus programnya kira-kira bagaimana? Jadwalnya bilang membuat jadwal tentang pelaksanaan pembelajaran yang melibatkan orang tua. Kira-kira perlukah kira-kira kita inventarisir muatan-muatan materi pelajaran yang ada di kelas, bahwa ini di sini butuh pendamping orang tua di sini? Ya, perlu Pak. Ya. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa ini kami belum melaksanakan karena kami belum masuk ke kelas untuk melihat kira-kira yang mata pelajaran yang mana yang butuh itu. Ya, kira-kira untuk menginventarisir itu apa yang bisa dilakukan Ibu Aji? Ibu Kepala Sekolah bisa mungkin menyampaikan itu. Mungkin melalui teman-teman guru kelas bisa memberikan kepada saya tentang materi-materi yang butuh pendampingan dari orang tua siswa. Ya, jadi Ibu Kepala Sekolah berencana menginventarisir materi-materi pelajaran melalui wali kelas ya? Ya. Melalui wali kelas masing-masing. Mungkin disampaikan dalam rapat guru ya? Ya. Ya. Ataukah sebelumnya memang ada kesepakatan kita inventaris dulu semua materi pembelajaran yang cocok kita datangkan orang tua. Ya. Setelah itu mungkin disampaikan di store kepada Ibu Haji atau kadang disampaikan dalam rapat Dewan Guru bahwa ada materi yang saya dapatkan di kelas 1 seperti ini. Nah, ini saya rencana datangkan orang tua siswa supaya anak-anak melihat langsung bagaimana menyelesaikan pekerjaan itu. Begitu pula dengan di kelas 4 umpama ya. Ya. Setelah itu menginventaris lagi mungkin orang tua ya. Itu inventaris orang tua yang bisa. Yang bisa. Iya, yang bisa dilewatkan. Saya rasa seperti itu untuk PBM dalam kelas, tapi saran saya
bukan hanya proses belajar mengajar dalam kelas. Mungkin masih ada kegiatan-kegiatan eskul yang diprogramkan oleh sekolah. Bisa juga kita libatkan orang tua peserta didik untuk menjadi pendamping dalam belajar anak-anak kita. Iya. Mungkin ibu kepala sekolah bisa menyampaikan itu tadi dalam lingkup proses belajar mengajar dalam kelas, dalam artian yang terkait dengan mata pelajaran terkait dengan akademik. Tapi di yang terkait dengan non akademik, katakanlah eskul, pengembangan bakat minat, mungkin Ibu Aji bisa melihat itu, menyampaikan informasinya. Bagaimana Ya. gambar yang bisa disampaikan? Yang di kegiatan pembiasaan Pak, kan setiap hari izin Pak melaporkan kegiatan pembiasaan saya. Kebetulan ada satu hari saya ambil pelestarian budaya Bugis Pak, yaitu hari Sabtu saya kasih nama Sabtu Bugis. Jadi di situ anak-anak bisa bercerita menggunakan bahasa Bugis, ya dongeng bahasa Bugis, bisa puisi bahasa Bugis, kemudian berpidato bahasa Bugis. Jadi disinilah cerita-cerita itu di situ biasa kami sampaikan kepada anak-anak, boleh bertanya kepada orang tua atau orang-orang yang mengerti tentang cerita-cerita kayak sejarah-sejarah, misalnya lagu Tupa, tentang sejarah-sejarah yang sejarah-sejarah Bugis Pak. Jadi saya sampaikan kepada anak-anak, boleh bertanya kepada orang tua atau kakek, nenek yang tahu betul itu tentang ceritanya itu. Tapi saya belum maksudnya saya belum datangkan ke sekolah sebagai narasumber, hanya saya sampaikan saya kepada anak supaya dia sendiri yang bertanya kepada neneknya, kata kakeknya. Dan untuk ke depan Pak, insya Allah mungkin kami juga bisa ambil di situ di pelestarian budaya Bugis, tentang mungkin bisa kami datangkan juga nanti narasumber di kegiatan pembiasaan Pak. Jadi kegiatan pembiasaan saya Pak, Senin sampai Sabtu. Hari Senin itu saya kasih nama Jayalah Indonesiaku. Di situ pengembangan wawasan kebangsaan. Saya catat-catat dulu. Iya. Hari Senin Jayalah Indonesiaku. Ya, pengembangan wawasan kebangsaan Pak di situ. Jadi kegiatan saya itu dimulai pukul 7 Pak, sampai 7.25. 7.25 anak-anak masuk kelas, lanjutkan menyanyi lagu Indonesia Pancasila dan berzikir. Menyanyi lagu Indonesia Raya. Itu kegiatan setiap hari itu Pak di dalam kelas. Dan berzikir. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, membaca Pancasila dan berzikir itu setiap hari di dalam kelas sebelum belajar. Oh, bukan cuma hari Senin ya? Ya, kalau hari Senin Pak, Jayalah Indonesiaku. Setiap hari itu kegiatan dimulai pukul 7 sampai 7.25. Jadi kalau upacara bendera tidak ada? Iya, belum upacara Pak, belum. Belum ada upacara bendera Pak, karena dulu kan pernah dilarang Pak. Saya lihat sudah ada sekolah yang laksanakan. Belum ada perintah jadi beritahu sedih Pak. Oh iya, oke. Jadi hari Senin itu saya kasih nama Jayalah Indonesiaku. Di sini pengembangan wawasan kebangsaan Pak. Dan memang betul-betul setelah pandemi anak-anak namuna falaknana Sumpah Pemuda deta, namuna falaknana undang-undang deta Pak, selama sudah pandemi. Tapi alhamdulillah dengan kegiatan ini berlomba-lomba sampai nisen nih mana nih emang. Jadi kalau hari Selasa kami beri nama Duta Literasi Sekolah. Selasa. Duta Literasi Sekolah.
Ya, apa kegiatannya itu? Membaca Pak, anak-anak membaca, kemudian setelah membaca dia bisa bercerita, menceritakan apa yang dia baca, jadi bukan hanya sekedar membaca tapi memahami apa yang dia baca. Itu juga dimulai pukul 7 sampai 7.25 Pak, setiap hari Selasa. Oke. Kemudian Hari Rabu, Rabu, hari Rabu kasih nama Rabu Macer, matematika ceria. Macer. Iya, Rabu Macer, matematika ceria. Bagaimana pelaksanaannya itu? Jadi pelaksanaannya itu Pak, kami hanya kasih trik-trik kepada anak-anak tentang bagaimana perkalian dengan menggunakan jari matika, atau anak-anak yang kelas bawah itu yang berbau matematika lah Pak, bagaimana supaya dia tidak menganggap bahwa matematika itu sulit. Ada kayak apa permainan-permainan, jadi tergantung dari koordinator, karena saya tunjuk Pak 2 koordinator kegiatan, setiap kegiatan ada 2 koordinator, satu yang mengkoordinir 456, satu yang koordinir kelas 1, 2, 3. Jadi di samping guru kelas mendampingi, tapi ini yang koordinator yang datang pagi-pagi menyiapkan, mengatur anak-anak. Jadi 2 teman yang saya tugaskan sebagai yang mengkoordinir itu koordinator setiap kegiatan, ada untuk kelas awal 1, kelas atas 1. Di samping guru kelas tetap mendampingi di situ. Jadi setiap hari ada 2 koordinator, Pak. Kalau hari Kamis, saya bertanya dulu untuk macernya ini, matematika ceria. Ceritanya ini dikelompokkan anak ya? Kelas iya, atas. iya. Kelas atas dan kelas bawah. Terus bentuk kegiatan untuk kelas atas itu apa? Biasa dikasih perkalian Pak. Kemudian yang kelas yang sesuai dengan tingkat kemampuannya Pak. Yang jelas berbau matematika. Sesuai dengan matematika yang dipelajari di kelas ya? Iya, mohon petunjuk Pak. Iya, iya. Sesuai dengan matematika, muatan matematika yang mereka pelajari di kelas. Mungkin kelas bawah juga seperti itu ya? Iya. Terus hari Kamis tadi? Kamis, tadi? Kalau hari Kamis Pak, saya kasih nama Kamis berbagi cerita. Kamis berbagi cerita. Jadi anak-anak kami sudah sampaikan sebelumnya, baca buku di perpustakaan cerita-cerita hari Kamis. Kita berbagi kepada teman-teman tentang apa cerita tak. Ceritanya itu seputar apa? Tergantung dari anak-anak Pak. Kalau kelas bawah tentang dongeng-dongeng Pak, Kancil dan Buaya. Yang untuk kelas bawah itu Pak. Kalau kelas tinggi saya lihat sudah juga tinggi-tinggi juga ceritanya, buku apa yang dia baca di situ, itu yang dia ceritakan Pak. Oke, luar biasa. Terus hari Jumat? Kalau hari Jumat sebenarnya 4 programku di hari Jumat, tapi baru 2 terlaksana Pak. Karena ada Jumat Berkah. Kalau Jumat Berkah itu menghafal surah-surah pendek. Itu sudah terlaksana selalu. Ada Jumat Zikir Pak. Anak-anak berzikir dipimpin oleh guru agama. Bahkan kami pernah mendatangkan penyuluh agama dari KUA. Wah, luar biasa. Iya, waktu menjelang itu Pak, menjelang ANBK anak-anak sekalian doa bersama. Iya. Iya. Kemudian ada Jumat Sehat. Ini belum saya laksanakan Pak, Jumat Sehat, karena saya masih takut karena dulu kan masih dilarang senam Pak. Ada senam. Jadi Devo belum ada kudengar bilang bisa, jadi saya belum melaksanakan itu. Iya. Ada juga Jumat Bersih, kerja bakti. Saya itu manfaatkan di sebelum jam 7. Jadi saya tidak ambil mie lagi Pak itu.
Karena sebelum jam 7 Nana memang sudah membersihkan. Tiap hari begitu, jadi saya tidak ambil waktu untuk melaksanakan itu kerja bakti. Karena sudah terlaksana setiap hari sebelum pukul 7, kegiatan bersih-bersih. Jadi bersih-bersih ini bukan hanya hari Jumat ya? Iya, setiap hari. Ya, Iya. Senin sampai Sabtu sebelum jam 7 itu kerja bakti. Oke. Iya. Jadi itu tadi hari Jumat hanya 2 yang terlaksana, Pak. Jumat Berkah dan Jumat Zikir. Itu saja yang ganti-gantian. Kalau minggu ini Jumat Berkah, menghafal surat-surat pendek. Jumat depannya itu berzikir. Iya. Iya. Kalau Baru Sabtu ke tadi, ya. Labugis. Iya, Sabtu Labugis. Iya. Ya, Sabtu. Sabtu Labugis. Alhamdulillah sudah 1 bulan nih berjalan itu, Pak. Oke. Ini sangat luar biasa program-program yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah sebelum anak-anak kita masuk dalam kelas untuk belajar. Mungkin ada informasi dari Ibu Kepala Sekolah. Ini kan tadi dikatakan bahwa ini sudah berjalan 1 bulan. Iya. Bagaimana penilaian Ibu Kepala Sekolah efeknya ini setelah 1 bulan dilaksanakan? Mungkin bisa digambarkan bagaimana efeknya itu. Alhamdulillah Pak, kalau saya lihat peningkatannya, dulu di awal saya laksanakan ini kegiatan, itu jayalah Indonesiaku, anak-anak tidak menghafal Sumpah Pemuda, isi teks proklamasi, undang-undang saja Pak, dia tidak hafal. Tapi alhamdulillah setelah ini berjalan, anak-anak merasa tertantang bahwa harus kita hafal ini, karena malu ini kalau ditunjukin, Anda tidak tahu. Kemudian untuk membaca, karena seperti dulu itu kurang sekali minat baca siswa. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini membaca dan menceritakan apa yang dia baca. Kalau dulu anak-anak disuruh membaca, seakan-akan hanya menunggu waktu kapan selesai itu kegiatan, mau sekedar membuka-buka atau ke gambar misalnya dilihat, tapi kami tantang untuk bisa memahami, menceritakan kembali tentang apa yang dia baca. Jadi anak-anak betul-betul harus kita tahu ini isinya, karena kalau ditanya kita tidak tahu, malu-malu. Jadi anak-anak di samping memahami tentang apa yang dia baca itu, dia bisa bercerita kepada temannya tentang apa yang dia baca. Kalau dulu sebelum ada kegiatan seperti itu, disuruh membaca, semua pegang buku. Setelah ditanya, kadang-kadang ditanya apa tadi yang kita baca, biar judulnya tidak tahu. Tapi alhamdulillah setelah kegiatan ini Pak, walaupun belum semuanya, tapi saya yakin kalau saya laksanakan terus-menerus, pada akhirnya nanti akan maksimal. Karena sekarang baru 4 minggu berjalan, masih ada juga yang belum bisa memahami, tapi setidaknya sudah tidak seperti dulu Pak, ada peningkatan. Luar biasa, ini saya sangat apresiasi kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dilaksanakan di SD 3 Dukule. Dan inilah memang salah satu bagian daripada esensi sekolah penggerak. Kita mungkin sepakat bahwa sekolah penggerak itu ada nilai plus yang menjadi brandnya, yang membedakan dengan sekolah-sekolah yang bukan sekolah penggerak. Ya, kita mungkin mau seperti itu. Jangan kita menghindari orang mengatakan ya apa bedanya sekolah penggerak dengan sekolah betul Pak, betul. Jadi, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah, termasuk di kegiatan pembiasaan. Ini sudah sangat luar biasa ini, dan tentunya kita akan tetap meningkatkan. Dari segi siswa tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa ada perubahan mendasar yang dilakukan oleh peserta didik. Saya agak keras kayaknya suara saya karena hujan ini di rumah. Jadi sopeng. Saya ingin mendengar bagaimana tanggapan daripada rekan guru
tentang program yang sudah dijalankan oleh Ibu Kepala Sekolah. Apalagi ini kan dilaksanakan seperti bersih-bersih tadi itu sebelum jam 7 itu kegiatan bersih-bersih. Kemudian sesudahnya ada lagi kegiatan yang terkait dengan pembiasaan ini yang dilaksanakan sampai pada pukul 7.25. Ya. Bagaimana Ibu Kepala Sekolah melihat dukungan dari teman-teman guru terhadap program-program ini? Alhamdulillah Pak, teman-teman begitu antusias, tidak ada yang mengeluh bahwa kita cepat-cepat mau setiap hari kita mau cepat ke sekolah, padahal mungkin sekolah-sekolah lain masih santai-santai. Tidak ada pernah saya dengar Pak keluhan-keluhan. Teman-teman betul-betul siapa yang koordinator itu yang sampai di sekolah Pak sebelum jam 7 untuk mengatur itu anak-anak menyiapkan alat, karena pakainya Pak speaker kalau kegiatan begitu saya jadi teman-teman itu merasa tidak terbebani. Dan yang teman yang yang bukan jadwalnya koordinator, walaupun misalnya dia tidak pas jam 7 ada, tapi kan ada memang yang koordinir Pak anak-anak, memang saya tugaskan 2. Kemudian yang piket memang harus menjemput siswa. Jadi walaupun teman yang lain nanti jam 7 baru sampai, setidaknya beberapa orang Kak yang sampai duluan Pak. Yang piket, terutama yang piket 2 orang itu setiap hari gantian 2 orang yang piket, dia yang datang dia yang menjemput siswa di depan untuk mengukur suhu tubuh anak. Kemudian yang koordinator tadi itu yang mengarahkan anak-anak untuk pelaksanaan kegiatan setiap hari. Saya sama piket 1 yang mengerahkan anak-anak untuk bersih-bersih kalau pagi Pak. Jadi saya juga 6:30 sudah standby di sini. Saya yang mengerahkan anak-anak untuk bersih-bersih bersama guru piket, karena 1 orang itu harus standby di depan untuk mengukur suhu tubuhnya anak-anak. Yang satunya saya temani untuk mengerahkan anak-anak bekerja bakti. Kemudian teman yang koordinator itu yang membantu juga saya kalau misalnya sebelum pukul 7 dia datang, dia bantu dulu saya baru mengarahkan anak-anak untuk kegiatan. Jadi ini sudah sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh SD 3 Dukuh di bawah kendali dan manajer dari Ibu Kepala Sekolah telah melakukan beberapa program untuk memberdayakan peserta didik dan teman-teman guru di SD 3 Dukuh. Itu adalah bentuk-bentuk pembiasaan yang memang harus dilakukan secara dini untuk anak-anak kita. Mungkin terkait dengan kegiatan-kegiatan kesiswaan ini, masih ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah di kaitannya dengan pengembangan bakat minat mungkin, ataukah bagaimana yang bisa dipaparkan di kesempatan ini? Ya, jadi untuk yang berlangsung sekarang Pak, untuk kegiatan yang kesiswaan itu tadi pembiasaan setiap hari, kemudian salat duha dan duhur setiap hari itu kecuali hari Jumat tidak salat duhur karena cepat pulang. Tapi untuk hari Senin, Kamis, Sabtu itu salat duhur dulu baru pulang. Tapi salat duhanya setiap hari Pak. Kemudian untuk pengembangan bakat dan minat, saya juga sudah program untuk kegiatan seni dan olahraga Pak untuk sore hari, tapi mungkin terbatas, tidak seluruhnya siswa saya libatkan karena sebenarnya untuk eskul saya masih takut-takut juga Pak, karena jangan sampai masih dilarang. Tapi menurut saya sudah konsultasi dulu sama SD Totakka, dibilang saya tidak ambil banyak, saya tidak libatkan siswa banyak, hanya sebagian.
Jadi mungkin nanti Pak untuk pengembangan seni dan olahraga, saya juga tidak akan melibatkan seluruh siswa Pak, karena masih takut untuk melibatkan banyak. Karena ini saya akan pakai sore hari Pak. Kebetulan ada teman guru di sini yang di bidang seni untuk Oni Toriolo, dia ahli Pak, karena memang dia sanggar seni. Untuk pengembangan olahraga, bakat di olahraga ada Pak Bisriadi yang memang sudah juga Pak, alhamdulillah sudah banyak kegiatan-kegiatan inovasinya. Jadi untuk seni dan olahraga dalam waktu dekat juga ini saya akan laksanakan Pak. Pengembangan seni dan olahraga. Mungkin saya manfaatkan waktu sore, tidak mengganggu jam pelajarannya. Terima kasih informasinya dari Ibu Kepala Sekolah. Ini sudah kegiatannya saya lihat sudah bergerak semua ya, sudah bergerak baik akademik maupun non-akademik. Termasuk kegiatan-kegiatan pembesaan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan pembinaan bakat minat yang sudah dibuat program oleh Ibu Kepala Sekolah. Hanya karena persoalan pandemi yang masih terbatas sehingga ada beberapa yang tidak bisa maksimal dilakukan karena dibatasi juga jumlah peserta didik yang ikut di kegiatan itu. Tentunya di sini Ibu Kepala Sekolah sudah mengatur sebaik mungkin siapa yang ikut, anak-anak siapa yang ikut, kemudian guru pembinanya siapa. Tentunya ini kita harapkan teman-teman guru juga ikut terlibat di kegiatan itu sehingga pesan daripada SD 3 Duke itu bergerak, dan di sana ada beberapa kegiatan yang bisa dipilih oleh peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Saya kira ini sudah cukup bagus, mulai dari bagaimana proses belajar mengajar berdiferensiasi tadi, kemudian lanjut ke pengembangan bakat minat, semuanya dibungkus dalam kegiatan-kegiatan yang dikemas rapi oleh Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya, ini adalah pengembangan kompetensi di kepemimpinan pembelajaran. Kita lanjut di kepemimpinan manajemen sekolah. Saya ingin mendengar dari Ibu Kepala Sekolah, karena tadi mengatakan masih lemah katanya. Baru 2 yang dianggap lebih bagus, dan yang 2 itu lagi itu masih membutuhkan kegiatan-kegiatan yang bisa menunjukkan bahwa itu memang sudah cukup bagus dilaksanakan SD 3 Duke. Bisa mungkin disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bagaimana dengan manajemen sekolah itu? Kok masih lemah ya menurut Ibu Kepala Sekolah? Saya persilakan. Kepemimpinan manajemen sekolah. Kalau di kepemimpinan manajemen sekolah, kalau untuk keikutsertaan warga sekolah dulu dalam penyusunan visi misi sekolah, itu sudah terlaksana Pak. Menumbuhkan budaya belajar juga yang berorientasi pada murid juga yang berorientasi pada visi misi. Kan visi saya itu Pak, berakhlak mulia, terampil, berbudaya, mandiri, dan berprestasi. Jadi untuk menumbuhkan budaya sekolah, budaya positif, yang budaya warga sekolah yang berorientasi pada visi, saya rasa sudah terlaksana, tapi mungkin bisa lebih dijelaskan secara rinci lagi. Tadi kan di penyusunan visi misi, ya di penyusunan visi misi itu dianggap sudah melibatkan
warga sekolah dan mungkin juga sudah melibatkan stakeholder di luar sekolah. Ya, betul. Pelibatannya ini kira-kira bagaimana yang sudah dilakukan? Pada waktu penyusunan visi misi sekolah dulu itu kita kumpul untuk merumuskan, karena baru tahun ini berubah visi saya, Pak. Dulu masih itu yang mau imtak dan iptek, masih visi yang dulu, masih pada saat Ibu Haji Guna dulu tidak pernah terganti berapa periode. Baru tahun ini Pak kami ganti. Alhamdulillah. Iya. Jadi yang begini memang perlu dilakukan oleh kepala sekolah untuk melihat bagaimana visi misi itu. Saya mendapatkan fakta ada kepala sekolah yang kurang mengupdate itu visi misi. Iya, kurang ada keinginan untuk mengupdate, memperbarui visi misi itu. Mungkin sudah terjadi beberapa tahun pergantian kepala sekolah, visi misi itu masih lanjut hari ini. Iya, bukan berarti itu jelek, bukan berarti seperti itu, tetapi tentunya sebagai kepala sekolah di situ punya keinginan itu sekolah dibawa kendalinya, mau dibawa kemana. Makanya harus ada visi misi sekolah. Visi misi sekolah yang disusun itu, di sekolah penggerak harus juga visi misi yang berpusat kepada murid. Iya. Harus berpusat kepada murid. Bukan visi misi yang mengambang, tetapi yang real, yang bisa kita baca sekolah ini akan dibawa kemana dalam rentang waktu sekian periode. Ya, oke, barangkali untuk Ibu Kepala Sekolah saya salut itu sudah melakukan. Bisa diceritakan barangkali bagaimana bentuk pelibatannya di dalam menyusun visi misi itu. Apakah konsepnya datang dari kepala sekolah terus diberikan kepada stakeholder di luar dari sekolah itu untuk mengevaluasi atau mengkritisi, memberikan masukan terhadap konsep visi misi yang dilakukan dibuat oleh Ibu Kepala Sekolah, ataukah memanggil mereka itu datang duduk bersama di sekolah. Sekarang kita akan merumuskan visi misi sekolah kita. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu sekalian. Atau bagaimana yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah? Yang kami lakukan itu memanggil datang, kita duduk bersama, merumuskan, bukan saya yang merumuskan dulu baru meminta persetujuan mereka, tidak. Duduk bersama, bagaimana yang terbaik, yang berorientasi kepada siswa. Begitu Pak, maksudnya visi itu bukan saya yang buat baru disetujui oleh teman-teman, tapi kita duduk bersama untuk merumuskannya. Ibu Kepala Sekolah memanggil stakeholder yang bisa terlibat di sini, kemudian meminta mereka bagaimana susunan visi misi yang diinginkan oleh mereka. Ya, tentunya ini sebuah langkah maju karena ada juga laporan yang pernah saya dengar itu kepala sekolah hanya menyodorkan visi misi yang stakeholder yang lain itu tinggal menyetujui. Jadi Ibu Kepala Sekolah sudah melakukan dengan sangat bagus ini, memanggil mereka untuk mencoba merumuskan visi misi sekolah kita ini akan dibawa kemana. Ya, tentunya ini sangat bagus karena dengan pelibatan stakeholder itu, maka kita sangat berharap mereka itu ikut bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab di dalam mencapai daripada visi misi yang kita tetapkan bersama. Oke, barangkali terima kasih untuk seputar visi misi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Di luar dari visi misi ini mungkin masih ada yang bisa disampaikan sehingga kepala sekolah berkesimpulan tadi bahwa untuk kompetensi pengembangan di manajemen sekolah dianggap belum optimal dilakukan oleh kepala sekolah. Kira-kira di bagian mana lagi di situ yang menjadi indikator bahwa Ibu Kepala Sekolah mengatakan saya belum maksimal di situ? Ya, mungkin bisa disampaikan. Oke.
Mungkin bisa disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Di sini mungkin Pak memberi kesempatan mengkomunikasikan visi dan misi sekolah dengan menggunakan basis bukti dan data melalui berbagai media. Oh itu. Iya. Berarti masalah apa? Artinya kita akan memperkenalkan sekolah ke pihak luar ya? Iya. Begitu maksudnya? Oh ya. Saya dulu ada pengalaman mungkin yang bisa menjadi perbandingan juga. Saya pernah membuat website sekolah, ya, website sekolah yang berbayar. Website sekolah yang berbayar, orang bisa melihat apa-apa kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan, apakah dalam bentuk KKG atau pelatihan atau apa, dimasukkan semua situ. Profil sekolah nampak juga di situ, visi misi sekolah nampak juga di situ, pendiri dan tenaga pendidikan nampak juga di situ. Itu saya berbayar dulu, itu berlaku selama 5 tahun dalam bentuk website. Mungkin ada dari Ibu Kepala Sekolah mungkin pendapat tentang itu, karena saya pernah melakukan itu dan itu hanya berjalan sekitar 5 tahun. Silakan, mungkin ada. Insya Allah kalau saya Pak, apa yang seharusnya, lo mana Kak pegawai saya mau semua. Hanya saya butuh petunjuk apa-apa yang harus saya lakukan. Untuk seperti tadi yang dilakukan dengan yang dilakukan Bapak, mungkin ke depan juga saya ingin seperti itu Pak. Ada website sekolah. Mungkin bagusnya seperti itu ya. Ada website sekolah yang dibuat. Kalau saya, karena itu kan berbayar sebenarnya. Berbayar dan berbayarnya itu selama 5 tahun. Jadi mungkin melalui sharing kita di kesempatan ini bisa dipikirkan bagaimana membuat sesegera mungkin itu dan mengalokasikan di pendanaan yang ada. Iya, betul Pak. Untuk ya. Atau mungkin ada hal-hal yang ingin Kalau saya Pak, insya Allah itu tadi walaupun bilang berbayar, saya akan program juga itu Pak. Mohon petunjuk nanti, mungkin saya akan bertanya kepada Bapak tentang bagaimana caranya supaya ada begitu Pak. Mungkin kami nanti minta petunjuknya Bapak apa-apa yang kami lakukan supaya ada juga websitenya sekolah Pak. Kira-kira mungkin bisa diberdayakan juga teman-teman di situ di sekolah yang lebih paham tentang IT juga agar mengupayakan itu. Oh iya Pak, iya. Ada di teman Pak yang mengerti. Ada 3 orang yang paham betul IT di sini Pak. Sisa di anggaran sebenarnya, anggarannya, karena kalau tidak salah dulu itu saya bayar 5 juta. 5 juta saya bayar. 5 tahun juga itu Pak? Berlaku 5 tahun. Berlaku 5 tahun. Jadi mungkin saran saya silakan koordinasi dengan teman di sekolah yang memahami IT, bahwa ada keinginan dari Ibu Kepala Sekolah untuk membuat website yang gunanya adalah agar halayak umum dimanapun berada bisa mengakses SDUK betul. Dan bisa melihat program-program peningkatan mutu yang dilakukan di SDUK. Kalau iya, silakan. Izin bertanya Pak, itu tadi pembayarannya langsung sekaligus atau tiap tahun dibayar Pak? Langsung sekaligus 1 juta atau 1 juta? Sekaligus.
sekaligus Berarti dulu. kalau dianggarkan di dana BOS, Bapak dulu anggarkan di dana BOS kah, Pak? Iya, dianggarkan dulu itu karena memang dulu ada dari Dinas Pendidikan yang memfasilitasi itu. Oh, ya. Dulu dari Dinas Pendidikan yang fasilitasi itu. Cuma setelah saya tidak menjadi kepala sekolah, saya tidak pernah lagi, tapi mungkin masih berlaku itu. Karena 5 tahun dulu itu. Ya 5 tahun. Saya anggarkan dana BOS, menggunakan dana BOS, dan bisa dipertanggungjawabkan pada saat itu. Ya. Jadi mungkin Ibu Kepala Sekolah bisa mengambil langkah karena kan di situ ada dana BOS kinerjanya. Bagaimana pemanfaatannya itu kalau bisa ya. Saya sebenarnya tidak mau masuk wilayah itu tapi dipertanyakan. Seperti itu jawaban saya, dan bisa mungkin koordinasi dengan teman-teman yang sekolah-sekolah yang saya dampingi, bisa bertanya dengan kepala sekolahnya semua itu. Bagaimana kalau secara berjamaah istilahnya itu apakah? Betul, Pak. Untuk berusaha berpikir bagaimana pengadaannya itu. Karena saya kira itu juga penting dalam rangka iklan sekolah ya. Iya, betul Pak. Iklan sekolah ke masyarakat umum. Supaya mereka bisa mengakses. Apalagi sekarang kan dunia digital. Jadi betul, bisa, Pak. Iya. Untuk itu silakan ditindaklanjuti kalau memang dianggap penting itu. Dan koordinasi dengan teman-teman di sekolah yang memahami IT, sekaligus berkoordinasi dengan teman-teman kepala sekolah ya, khususnya yang di sekolah penggerak ini yang saya dampingi, supaya ada brand yang lebih mendukung lagi kita di sekolah penggerak ini. Iya. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, terkait dengan kompetensi manajemen sekolah yang sudah disampaikan tadi, saya rasa sebenarnya masih banyak yang bisa disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk kita bahas di kesempatan ini. Tetapi karena kita dibatasi oleh waktu, terakhir barangkali yang ingin saya ketahui dari Ibu Kepala Sekolah tentang analisis sekolah ya, analisis sekolah yang merupakan bagian daripada lembar pengembangan sekolah yang sudah dilakukan di Lokakarya pertama kemarin. Di sini di analisis sekolah ada pertama saya lihat aspek pembelajaran yang berpusat pada murid. Pratibé yang sudah dicapai saya rasa sudah tergambar tadi. Ibu Kepala Sekolah telah masuk ke kelas untuk melihat bagaimana guru melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Ternyata masih diketemukan banyak kelemahan, dan Ibu Kepala Sekolah tadi sudah akan menindaklanjutinya dalam bentuk membuat program workshop untuk teman-teman guru. Kemudian ekosistem sekolah yang berpihak pada murid, saya rasa Ibu Kepala Sekolah sudah meramu juga itu. Bagaimana ekosistem di sekolah diciptakan yang menyenangkan anak, termasuk meluncurkan beberapa program sekolah dalam bentuk pembiasaan-pembiasaan yang full 1 minggu itu semuanya terisi mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kemudian untuk partisipasi orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar, tadi Ibu Kepala Sekolah membuat program untuk menginventarisir pembelajaran-pembelajaran, muatan-muatan pembelajaran di kelas yang bisa dilibatkan orang tua di dalamnya, terus ditindaklanjuti dengan menginventarisir orang tua yang bisa terlibat di dalam pendampingan siswa dalam proses belajar mengajar itu. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah terkait uraian terkait tindakan yang akan dilakukan yang belum terangkat pada pembicaraan kita pada kesempatan hari ini. Mungkin dari Ibu Kepala Sekolah bisa menyampaikan alternatif tindakan yang akan dilakukan di luar daripada mulai dari workshop tadi, kemudian menginventarisir pembelajaran atau muatan pembelajaran yang cocok dilibatkan orang tua, begitu juga dengan sekolahnya. Mungkin masih ada yang bisa disampaikan di kesempatan ini, supaya yang 4 kategori kompetensi kepala sekolah, mulai dari mengembangkan diri, mengembangkan orang lain, kepemimpinan pembelajaran dan manajemen sekolah,
itu betul-betul bisa dilaksanakan oleh Ibu Kepala Sekolah selaku sekolah penggerak, dan inilah yang akan membedakan antara sekolah kita dengan sekolah-sekolah lain yang bukan sekolah penggerak. Saya persilakan. Yang ingin kami laksanakan masih ada yang sudah ada dalam, tapi belum maksudnya saya belum sampaikan kepada teman-teman, tapi saya sudah rancang itu di memanggil narasumber untuk mengadakan sosialisasi kepada anak-anak tentang bahaya narkoba, Pak. Walaupun di sekolah tidak ada sebenarnya itu, tapi mungkin secara dini akan diperkenalkan kepada akan disosialisasikan kepada anak-anak tentang bahaya narkoba. Kemudian kami juga akan bermohon nanti kepada Koramil untuk ada sebagai narasumber untuk wawasan kebangsaan, Pak. Insya Allah kami rencana dalam kegiatan kami hari Senin itu tentang Jayalah Indonesiaku, kami rencana akan mengambil narasumber juga dari Koramil tentang peningkatan wawasan kebangsaan. Untuk peningkatan wawasan kebangsaan ini arahnya kemana nih? Bisa dalam bentuk yang konkret itu bentuk apa? Tadi di kegiatan pembiasaanku hari Senin itu di situ mengisi ada narasumber dari Koramil, Pak, yang bisa memberikan anak-anak tentang wawasan kebangsaan, Pak. Di situ diprogramkan ada narasumber dari Koramil dalam hari ini dari TNI untuk menjadi narasumber pada kegiatan hari Senin. Kira-kira kalau Ibu Kepala Sekolah melihat bagaimana kalau upacara bendera itu melibatkan dari TNI untuk melatih anak-anak kita? Iya, itu dulu memang selalu, tapi bukan di sekolahku, Pak, di SMP biasa ada, saya lihat itu di-upload teman-teman sebagai pembina upacara, Pak. Saya juga pernah berkeinginan begitu, tapi karena belum terlaksana, belum terrealisasi, terus pandemi sampai sekarang belum pernah kami adakan upacara bendera, Pak. Selama masa pandemi sampai sekarang kami belum laksanakan upacara bendera. Karena dulu kan pernah dilarang. Nah, oke lah kalau persoalan pandemi. Iya. Kalau persoalan pandemi, oke lah kalau seperti itu, tapi saya lihat di sekolah-sekolah khususnya di Kecamatan Labati itu sudah ada sebenarnya yang melaksanakan upacara, termasuk SD1 itu sudah, dan ya sisa barangkali kita sikapi, tapi mungkin bisa diangkat di pembicaraan kecamatan bagaimana itu. Saya hanya masuk di program tadi pengembangan wawasan kebangsaan. Ibu Kepala Sekolah kan akan melibatkan TNI di situ, itu sudah sangat bagus itu melibatkan. Ini juga mendekatkan peserta didik dengan yang namanya TNI. Mungkin juga provinsi lain seperti sosialisasi bahaya narkoba tadi itu siapa yang lakukan. Sebenarnya di sini di wawasan kebangsaan kan banyak sebenarnya program yang bisa muncul, antara lain tadi melibatkan tentara masuk di situ sebagai narasumber. Termasuk juga mungkin di melatih tata upacara bendera, ya. Iya, betul. Melatih tata upacara bendera dengan meminta bantuan dari TNI, ya. Iya. Kalau melatih Pak, mungkin bisa dalam waktu dekat ini saya bisa usahakan itu. Tapi untuk pelaksanaan upacaranya mungkin saya belum berani sebelum ada perintah dari bilang di Doni sudah bisa upacara, karena dulu kan dilarang, dan saya pernah dengar itu yang upacara bendera dipanggil kepala sekolahnya, jadi saya tambah takut, Pak. Jadi saya tidak mengatakan harus segera upacara. Ya. Maksud saya ini kan pembinaan peserta didik. Ya. Bisa saja mereka itu diajari tata upacara bendera. Ya, betul. Sebagai bukti kerjasama kita dengan instansi lain. Oh iya. Sama kita instansi lain. Dan inilah yang mungkin menjadi pembeda dengan sekolah-sekolah bahwa
luar biasa memang ini sekolah penggerak, banyak sekali kegiatannya. Bukan hanya gurunya di situ yang bergerak, malah melibatkan stakeholder lain untuk masuk menjadi membantu kita di dalam pembinaan peserta didik. Termasuk orang tua tadi, orang tua peserta didik, termasuk dari TNI, termasuk siapa yang sosialisasi narkoba ya mungkin dari polisi kah ataukah dari puskes atau dari mana? Iya, Babin Kanti. Maska ya, seperti itu maksud saya. Ya, tentang pelaksanaan upacara bendera ini itu harus memang kita kondisikan dengan daerah. Jangan kita mau dikatakan berkegiatan, tetapi kita sebenarnya melabrak daripada keinginan pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Iya. Saya kira seperti itu. Izin Pak. Silakan. Itu dengan tidak adanya upacara bendera, makanya itu di hari Senin Pak, saya ganti itu kegiatan pembiasaan dengan pengembangan wawasan kebangsaan, karena saya pikir untuk upacara bendera kan tidak dilaksanakan, jadi karena saya ingin anak-anak tetap cinta tanah air, makanya saya kasih kegiatan di hari Senin itu kegiatan yang bernilai wawasan kebangsaan. Saya kasih nama Jaya Indonesiaku. Jadi sebagai pengganti karena anak-anak tidak upacara bendera Pak. Jadi insya Allah kalau bisa nanti upacara, jadi itu kegiatan itu saya ganti dengan upacara bendera karena kan waktunya hanya 25 menit Pak. Mungkin kalau saya upacara tidak terlaksana itu. Karena waktunya sudah mepet, Pak. Ya, oke, barangkali jadi itu sebuah inovasi yang sangat bagus yang dilakukan Ibu Kepala Sekolah. Betul-betul Ibu Kepala Sekolah pintar memanfaatkan momen ini, melihat kevakuman tentang upacara bendera pada nama nilai-nilai kebangsaan ke peserta didik yang biasanya dilaksanakan upacara bendera, tapi karena pandemi itu oleh Ibu Kepala Sekolah berinisiatif untuk menggantinya, tetap menanamkan namanya wawasan kebangsaan melalui cara lain. Ini sangat bagus. Dan kalau sudah upacara bendera nanti, tentu saya berharap ini tetap dilaksanakan. Mungkin dipindahkan ke hari-hari lain itu tadi. Katakanlah hari Rabu tadi yang hanya matematika ceria. Mungkin gabung beberapa mata pelajaran di situ. Mungkin gabung beberapa mata pelajaran. Katakanlah Rabu pertama matematika, Rabu kedua apalagi dan seterusnya. Iya, siap. Saya yakin Ibu Kepala Sekolah memiliki banyak inisiatif, banyak inovasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berpusat kepada peserta didik. Rasanya masih banyak yang akan kita bahas di kesempatan ini. Saya melihat waktu tadi kita start pukul 13.40. Jadi kita harus mengakhiri ini pada pukul sekarang sudah 3:30 ya, sudah 3:30. Mungkin sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, saya minta kesimpulan yang bisa disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah terhadap apa-apa yang sudah kita bahas pada kesempatan ini, dan tentunya menjadi komitmen dari Ibu Kepala Sekolah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimaksud. Kita punya prinsip, program-program sebenarnya banyak yang mau dilakukan, banyak yang diprogramkan, tetapi kita mungkin sepakat, kita mencoba melaksanakan atau menggulirkan program yang betul-betul bisa kita lakukan dalam bentuk aksi nyata. Mungkin Ibu Kepala Sekolah bisa menyimpulkan sekaligus akan menutup nanti coaching kita pada kesempatan hari ini. Saya persilakan. Jadi saya berharap bahwa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selama ini itu tetap berjalan, tidak berhenti, bukan bilang hanya awal-awalnya saja bagus, setelah nanti berjalan beberapa bulan akan berhenti, tapi insya Allah Pak, saya akan melaksanakannya terus dan tidak akan berhenti. Saya tidak akan melaksanakan sampai saya mencapai impian saya Pak. Saya ingin sekolah saya menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain. Dan dalam kegiatan pembiasaan itu Pak, saya dulu yang menjadi contoh. Saya yang menyuruh teman-teman datang pagi-pagi Pak. Jadi setiap hari setiap hari itu saya dulu yang datang di sini menjemput teman-teman. Jadi alhamdulillah saya pikir saya tidak bisa mengajak teman datang pagi kalau saya sendiri yang tidak datang pagi, nanti bilang kita disuruh datang pagi-pagi baru dia datang terlambat. Jadi
apa keteladanan yang saya perlihatkan di sini Pak dalam merangkul teman-teman dalam kegiatan pembiasaan, saya yang memberi teladan lebih dulu Pak. Dan insya Allah saya tidak akan berhenti sebelum mencapai piala. Semoga Tuhan meridai. Mohon petunjuk. Oke, barangkali saya lihat jaringan agak kurang bersahabat. Apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwa Ibu Kepala yang duluan melaksanakan komitmen-komitmen itu, termasuk lebih awal datang ke sekolah. Ya, saya sepakat dengan itu karena saya tetap kalau seorang kepala sekolah itu ada prinsip yang seharusnya masih kita pegang sampai hari ini. Kepala sekolah duluan datang, terakhir pulang. Ya. Ya. Sepakat dengan Ibu Jumatima tadi. Saya sepakat dengan itu. Begitu kalau pulangnya Pak, tanggung jawab dari seorang sekolah. Kalau pulangnya hari Ahad seperti ini pun Ibu Kepala Sekolah ada di sekolah. Jadi, kalau pulangnya sudah, Pak rata-rata maghrib Pak. Biasa maghrib saya berdiri operator, Pak Bisriadi, biasa maghrib Pak. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah ini dan kita lakukan semua di Sekolah Penggerak ini betul-betul bukan hanya persoalan dunia kita urus, tetapi itu berkontribusi menjadi jariah buat kita semua dalam rangka berinvestasi kepada generasi-generasi kita. Barangkali seperti itu. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah atas apresiasi atas kontribusinya pada hari ini. Dan tentunya berharap apa yang menjadi komitmen kita pada hari ini bisa kita lakukan dalam bentuk aksi nyata, dan saya yakin apa yang sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah juga sudah merupakan bagian daripada aksi nyata yang sudah dilakukan. Terima kasih. Saya mohon maaf bila mana dalam kegiatan ini juga ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita menutup coaching kita ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berhenti merekam. Oke.